perkenalkan, saya Elizabeth dengan NIM G0024148 dari SGD P2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan praktikum anatomi 2.3 yaitu neuro dan special sense. Seperti next. Kita langsung aja ke soalnya. Di sini ada jelaskan struktur pembentuk circulus willis dan mulai dari bagian anterior hingga posterior. Lalu sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, jadi si circulus willis itu dia adalah anastomosis arteri yang di dasar otak yang menghubungkan suplai darah dari anterior yaitu karotis interna ke posterior yaitu vertebrobasilar. Untuk urutan strukturnya, pertama ini di kita bisa lihat ada arteri karotis interna. Itu nyabang jadi dua. Di sini ada arteri cerebri media dan juga arteri cerebri anterior. Lalu di sini mulai dari bawah arteri vertebralis yang ada dua, nanti dia nyatu jadi satu arteri basilaris. Nanti arteri basilarisnya nyabang lagi jadi dua. Ada apa? Ada arteri cerebri posterior. Nah, di sini di antara mereka itu yang penting adalah di antara arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media itu nanti dihubungkan oleh arteria communicans anterior. Lalu nanti antara arteri cerebri media dengan arteri cerebri posterior itu dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Begitu. Jadi kenapa fungsi circulus willis itu apa? Jadi fungsinya itu adalah dia adalah backup dari darurat otak. Jadi kalau misalnya ada sumbatan atau oklusi pada salah satu arteri besar, dia kan bakal suplai darah ke otak tuh berkurang kan karena tersumbat, bisa jadi malah nggak lewat sama sekali. Oleh karena itu sementara otak tuh buat bekerja tuh butuh banget oksigen. Jadi oleh karena itu perlu ada sistem backup lain. Jadi walaupun satu tersumbat, dia tuh bisa ngalirin darah lewat arteri lain. Makanya si circulus willis ini akan jaga perfusi ke jaringan otak untuk mencegah infarksi cerebri di daerah area yang masih bisa disuplai oleh jalur lain gitu. Next, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamikus meliputi 1. Fungsi utama, 2. Titik awal dan akhir, 3. Lokasi penyilangan atau dekusatio, lalu 4. Letak relatif di medula spinalis. Jadi untuk fungsi utama, jadi pertama kita bahas corticospinalis dulu. Oke, untuk fungsi utamanya corticospinalis itu dia adalah jalur motorik descendens. Fungsi utamanya itu mengendalikan gerak volunteer atau gerakan sadar yang cepat, terampil, dan halus terutama pada otot di sel tubuh termasuk jari-jari tangan misalnya. Jalur ini tuh bawa sinyal motorik dari korteks cerebri pertama dari gyrus presentralis, terus dia turun ke neuron motorik yang ada di medula spinalis, terus makanya digolongkan sebagai jalur descendens karena motorik ke bawah. Next ada tractus spinothalamikus, yaitu jalur sensorik ascendens. Nih yang ini nih ada tulisannya kan. Jadi fungsi utamanya tuh membawa informasi sensorik dari reseptor tubuh ke talamus, terus kemudian ke korteks cerebri. Dia digolongkan sebagai jalur ascendens dan terbagi lagi jadi dua, yaitu tractus spinothalamikus lateralis dan anterior gitu. Terus pertanyaan berikutnya adalah titik awal dan akhir. Titik awalnya itu kan sebagian besar untuk tractus corticospinalis itu dia berasal dari sel piramidal di korteks cerebri, terutama dari gyrus presentralis, terus sebagian kecil dari gyrus postcentralis. Titik akhirnya itu berakhir dan bersinaps dengan neuron motorik di lower motor neuron di kolumna grisea anterior di medula spinalis pada semua segmen. Neuron motorik ini yang kemudian akan mengirimkan sinyal ke otot. Kalau spinothalamikus titik awalnya dari reseptor sensorik perifer, kemudian bersinaps dengan neuron pertama di ganglion spinalis, terus neuron kedua dari kornum posterior medula spinalis, terus titik akhirnya di serabut neuron kedua di naik, terus dia bersinaps dengan neuron ketiga di nucleus ventralis posterolateralisthalamus, terus dia naik lagi ke
korteks sensorik primer di gyrus postcentralis. Untuk lokasi penyilangannya, traktus corticospinalis itu dia akan menyilang di sisi berlawanan di medula oblongata, tepatnya di decusatium pyramidum. Lalu setelah menyilang dia akan jadi traktus corticospinalis lateralis dan turun di sisi kontralateral medula spinalis. Terus sisanya ada yang nyilang jadi traktus corticospinalis anterior. Terus kalau misalnya di spinothalamicus dia akan menyilang ke sisi berlawanan di komisura anterior medula spinalis pada level segmen masuknya rangsangan. Oke, terus untuk letak relatif ya, traktus corticospinalis lateralis di kolumna alba lateralis di medula spinalis, terus corticospinalis anterior di kolumna alba anterior medula spinalis, terus traktus spinothalamicus itu dia sama-sama membentuk bagian dari funiculus anterolateral di medula spinalis. Udah semua. Next, pertanyaan berikutnya, sebutkan pembagian truncus cerebri dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons dan medula oblongata. Jadi pembagian truncus cerebri tadi udah dijelasin. Di sini ada mesencephalon atau midbrain. Midbrain itu kalau misalnya dibuka dia punya struktur substansia nigra, terus dia juga ada fossa interpendicularis. Si fossa interpendicularis itu nanti akan dilewati oleh nervus 3. Lalu di pons sendiri dia pentingnya itu ada di sini bagian tengahnya itu ada sulcus basilaris. Nanti dia akan dilewati oleh arteri basilaris. Tadi kan udah ada yang di circulus willis ya, nanti dia dilewati sama itu. Nah, cranial nerve yang ini itu adalah cranial nerve 6. Nanti dia tuh kan dilewatin beberapa cranial nerve atau nervus cranial. Dia itu dilewati oleh nervus nervus 5, 6, 7, 8, cuma yang ini itu yang ke-6. Lalu selanjutnya ada medula oblongata. Medula oblongata seperti yang kita lihat di sini, dia tengahnya itu ada sulcus anteroventral. Terus di sini ada decusatio dari tractus pyramidalis. Terus di sini dia ada struktur yang namanya piramid, sebelahnya ada oliva. Next, jelaskan asal usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Misal nervus 3, nervus 4, nervus 6, serta akibat dari lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Ini ada asal-usul nukleus. Pertama, nukleus nervi oculomotor, terus trochlearis, abducentis, hipoglossi, Edinger-Westphal, superior, salivatorius superior, salivatorius inferior, motorius nervi trigemini, nervi facialis, ambiguus, accessorius, tractus solitarii, nervus nucleus mesencephalicus, nervi trigemini, terus ada principalis nervi trigemini, spinalis nervi trigemini, nuclei vestibularis dan nucleus cochlearis. Oke. Nah, di sini kita pertama akan bahas mengenai nervus 3. Nervus 3 ini. Nervus 3 adalah oculomotor. Mana ya? Oculomotor. Ini oculomotor. Nah, dia itu nanti akan mengatur gerakan otot, musculus rectus superior, medialis dan inferior, dan musculus obliquus inferior. Nah, terus dia juga mengatur gerakan mengangkat kelopak mata, yaitu musculus levator palpebra superioris, dan mengatur juga kontraksi pupil melalui musculus sphincter pupillae dan musculus ciliaris. Dan musculus ciliaris, terus juga musculus dilator. Terus kalau misalnya terjadi lesi di upper motor neuron ya, itu tidak akan terlalu menonjol karena otot-otot mata bisa menerima input bilateral
Jadi efeknya ringan atau tidak tampak signifikan, tapi pada lower motor neuronnya itu akan menyebabkan ptosis atau kelopak mata turun. Terus strabimus divergen, mata ke arah luar dan bawah karena musculus rectus lateralis dan obliquus superiornya masih aktif. Terus midriasis, yaitu pupilnya melebar dan tidak responsif terhadap cahaya. Lalu juga bisa menyebabkan gangguan akomodasi, jadi dia nggak bisa fokus untuk jarak dekat. Untuk nervus selanjutnya ada nervus 4 atau trochlearis yang fungsinya untuk menggerakkan otot musculus obliquus superior. Jadi fungsinya itu untuk depresi dan rotasi medial mata saat bola mata dalam posisi aduksi ke samping gitu. Kalau lesi upper motor neuronnya efeknya minimal sama karena ada suplai bilateral. Terus lower motor neuronnya itu akan sulit melihat ke bawah saat membaca atau menuruni tangga. Diplopia vertikal saat melihat ke bawah. Terus nanti ada kepala condong ke sisi berlawanan lesi untuk kompensasi. Lalu selanjutnya ada nervus 6. Nervus 6 ada di ini abdusen itu nanti dia fungsinya untuk menggerakkan musculus rectus lateralis untuk abduksi bola mata atau melihat ke arah luar. Nanti untuk lesi pada upper motor neuronnya juga bisa tidak terlalu jelas karena sebagian kontrol bilateral. Terus kalau lower motor neuronnya itu ada diplopia horizontal atau penglihatan ganda saat melihat ke samping dan bola mata tidak bisa bergerak keluar saat abduksi terganggu. Lalu strabimus convergen, yaitu mata terdorong ke arah dalam karena musculus rectus medialis kerja sendiri. Lalu selanjutnya ada jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Nah, pertanyaannya kan ada area 4, area 1, 2, 3, dan 44 dan 22. Oke, pertama kita bahas yang ini dulu, yang 4. Yang 4 itu dia letaknya ada di gyrus presentralis, yaitu bagian depan sulcus centralis ke arah lobus frontalis. Dia tuh lebih ke arah ke frontalis. Terus dia fungsinya apa? Dia fungsinya untuk primary motor, mengatur gerakan motorik volunter yang sadar. Jadi dia tempat utama untuk inisiasi gerakan otot melalui tractus corticospinalis yang tadi kita udah bahas. Lalu nanti dia akan terorganisasi dalam bentuk homunculus motorik. Terus yang B itu ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu adalah area primary somatosensory cortex. Jadi dia lokasinya di gyrus postcentralis, di lobus mengarah ke lobus parietalis, di belakang sulcus centralis. Dia fungsinya itu untuk menerima dan memproses sensasi tubuh, yaitu somatosensori pada raba, tekanan, nyeri, suhu, dan propriosepsi terorganisasi dalam homunculus sensorik. Nanti lalu ada area 4445, dia di gyrus frontalis inferior, dia di hemisfer kiri biasanya. Jadi dia fungsinya itu mengatur produksi bahasa, koordinasi motorik bicara, dan jika ada lesi di bagian ini akan terjadi afasia Broca. Jadi ini juga bisa disebut sebagai area Broca gitu. Dia tuh susah ngomong gitu loh, jadi dia bisa paham ngomongan orang. Kalau misalnya ini rusak ya, dia bisa paham ngomongan orang, tapi kagak bisa ngomongnya gitu. Nah, area 22 di sini dia bergabung dengan 4142. Sebenarnya job desk-nya lumayan mirip. Dia ada di area gyrus temporalis superior, di bagian lobus temporalis. Biasanya juga di hemisfer kiri. Dia mengatur pemahaman bahasa. Jadi dia sensoriknya. Kalau bisa juga disebut sebagai area Wernicke gitu. Nah, selanjutnya kenapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan daripada pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan menggunakan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oke, jadi kenapa oklusi arteri cerebri media itu kan menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan? Arteri cerebri media itu akan mensuplai bagian lateral dari hemisfer cerebri, terutama pada bagian korteks motorik lateral, korteks sensorik lateral, area Broca dan Wernicke kalau misalnya di sisi dominan, misalnya di kiri, sementara arteri cerebri
anterior itu akan mensuplai medial dari hemisfer gitu. Untuk homunculus motoriknya, homunculus motorik itu adalah penataan otak berdasarkan fungsi tubuh. Homunculus motorik itu kayak peta di tubuh gyrus presentralis, yaitu korteks motorik primer. Urutan lateral ke medial itu ada wajah, tangan, lengan, badan, tungkai, kaki, dan genital. Jadi kalau misalnya wajah dan lengan dikontrol oleh bagian lateral korteks motorik, dia disuplai oleh arteri cerebri media. Sementara tungkai itu disuplai oleh medial. Jadi dia disuplai oleh arteri cerebri anterior gitu. Jadi kalau misalnya ada oklusi, bagian lateral korteks itu akan terkena dampak karena dia menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan kontralateral. Tapi kalau bagian medial kan aman karena disuplai oleh arteri cerebri anterior gitu. Oke, next. Kita akan bahas mengenai mekanisme kompensasi vaskular jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri dan mengaitkan struktur sirkulus wilis yang terlibat. Oke, jadi kalau misalnya oklusi arteri karotis interna kiri berarti berkurang drastis atau berhenti di kiri. Nah, berarti arteri kiri ini mensuplai arteri cerebri media kiri dan arteri cerebri anterior kiri. Mekanisme kompensasinya gimana? Tadi kan dia nyambung gitu kan, ngebentuk bulat, jadi darahnya bisa muter lewat rute lain. Misal lewat arteri communicans anterior, maka darah dari arteri karotis interna kanan dia akan ke arteri cerebri anterior, lalu dia nyebrang ke yang kiri melalui arteri communicans anterior, terus nanti dia bakal aca kirinya itu akan tetap tersumbat, tetap dapat supply walaupun dia tersumbat. Nah, dia mempertahankan aliran ke medial lobus frontal kiri dan area parasagital. Nah, kalau arteri communicans dia juga bisa lewat arteri communicans posterior kiri, yaitu darah dari sistem posterior yaitu arteri basilaris ke arteri cerebri posterior kiri. Dia akan masuk ke arteri karotis interna kiri lewat si arteri communicans posterior kiri. Dia membantu suplai sebagian dari arteri cerebri media kiri dan arteri cerebri anterior kiri. Jadi dia bisa saling backup. Simpulannya dia akan bisa nge-supply lewat kanan lewat arteri communicans anterior atau tetap dari kiri tapi lewat sistem posterior. Sekian presentasi dari saya, laporan dari saya. Kalau misalnya ada kurang-kurang saya minta maaf. Terima kasih.